Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali lagi bersama saya Ferdika Wijaya Kusuma. Nah, di kesempatan video kali ini izinkan saya memperkenalkan program baru di YouTube saya yang akan saya beri nama Kelas Bahasa Inggris. Nah, di kelas bahasa Inggris ini nanti saya akan membahas seputar tips dan trik bagaimana cara berbahasa Inggris yang baik dan benar. Dan semoga dengan adanya kelas baru bahasa Inggris ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan bahasa Inggris yang pertama. Nah, materi pertama di kelas bahasa Inggris kali ini kita akan membahas tentang apa itu part of speech atau biasa lebih dikenal dengan kelas kata. Part of speech secara definisi yaitu jenis-jenis kata yang merangkai suatu kalimat di bahasa Inggris, atau bisa disimpulkan kalau part of speech itu adalah kelas kata. Nah, part of speech ini merupakan bagian paling mendasar apabila teman-teman ingin belajar mengenai grammar. Karena apa? Secara pengertiannya, part of speech merupakan jenis-jenis kata yang merangkai suatu kalimat di bahasa Inggris. Maka dari itu, kalau kita melihat suatu kalimat di bahasa Inggris itu kan terdiri atau ya tersusun oleh beberapa kata. Nah, di tiap-tiap kata tersebut itu memiliki part of speech atau kelas katanya masing-masing. Nah, untuk bisa membangun suatu kalimat bahasa Inggris yang baik, kita perlu tahu apa itu part of speech, macam-macamnya, fungsi-fungsinya, dan contoh-contohnya. Kemudian, fungsi dari part of speech. Yang pertama, fungsi dari part of speech itu sendiri adalah untuk membantu kita menganalisis serta memahami bagaimana kalimat tersebut disusun. Dan yang kedua, membantu kita menyusun kalimat dalam bahasa Inggris, itu jelas. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai macam-macam dari part of speech. Untuk macam-macam part of speech, ada yang mengatakan ada 9 macam. Ada pula yang mengatakan macam-macam part of speech itu ada 8 macam. Nah, di sini saya akan menjelaskan ke 9 macam-macam dari part of speech untuk lebih lengkapnya. Yang pertama ada noun, kemudian ada adjective, kemudian ada verb, kemudian ada pronoun, kemudian ada adverb, ada determiner, preposition, conjunction, serta interjection. Nah, untuk sebagai catatan, saya tidak akan menjelaskan secara detail tentang masing-masing part of speech. Saya hanya akan menyampaikan mungkin garis besarnya seperti pengertian, contoh-contoh kata, serta contoh-contoh kalimat. Nah, untuk penjelasan secara detail, saya akan buatkan di video yang terpisah, karena ketika saya akan menjelaskan ini, nanti akan membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Part of speech yang pertama yang akan kita bahas yaitu noun. Noun sering dikenal dengan istilah kata benda. Contohnya seperti orang, hewan, tempat, barang atau benda, gagasan, dan lain-lain. Contohnya, person atau orang biasa diungkapkan dengan nama orang itu sendiri. Contohnya Michael, John, Jokowi, Prabowo, dan lain-lain. Kemudian ada kategori animal atau hewan. Misalnya seperti dog, yang artinya anjing, cat, kucing, cow, sapi, kanguru, dan lain-lain. Kemudian di kategori yang ketiga yaitu ada place atau tempat, seperti nama kota atau negara dan lain-lain. Contohnya Jakarta, Amerika, Kanada, Mumbai, dan lain-lain. Kemudian ada thing atau benda, seperti ball atau bola, chair, kursi, table, meja, door, pintu, house, rumah, dan lain-lain. Kemudian contoh kalimatnya, yang pertama saya menyediakan the train leaves today. Nah, di sini yang saya warnai dan saya garis merah ini berperan sebagai noun di kalimat ini. Jelas ya, kalau train ini kan artinya kereta. Dan kereta ini masuk ke kategori benda karena bisa dilihat dan bisa disentuh. Kemudian di contoh kalimat yang kedua ada Tony finally bought a new smartphone. Di contoh kalimat yang kedua ini disisipkan dua noun atau dua kata benda. Yang pertama itu Tony yang masuk ke kategori person atau orang, dan smartphone atau gadget itu masuk ke kategori benda. Kemudian ada the lion is sleeping next to the zookeeper. Di sini pula disisipkan dua kata benda atau dua noun. Yang pertama itu lion
Lion di sini memiliki arti singa yang masuk ke kategori hewan atau animal, dan zookeeper di sini memiliki arti penjaga kebun binatang yang bisa masuk ke kategori person ataupun benda. Kemudian di sini saya punya soalnya yaitu the company is doing great. Nah, di sini saya meminta tolong teman-teman untuk mengidentifikasi dari kalimat ini manakah yang berperan sebagai noun. Dan jangan lupa tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Part of speech selanjutnya yang akan saya bahas yaitu pronoun. Pronoun digunakan sebagai kata pengganti noun. Ingat ya, pronoun digunakan sebagai kata pengganti noun yang sudah dipakai dalam kalimat sebelumnya. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi pengulangan kata. Contohnya itu seperti I, you. I itu saya, you itu kamu, we itu kami atau kita, they mereka, dan lain-lain. Kemudian contoh kalimatnya, Michael is a good boy. He gets up early in the morning. Nah, he di sini merupakan berperan sebagai pronoun atau kata pengganti noun. Nah, noun yang diganti oleh he ini apa? Noun yang diganti oleh he ini adalah Michael. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi pengulangan kata. Apabila terjadi pengulangan kata, Michael is a good boy, Michael gets up early in the morning, itu merupakan suatu teknik menulis yang kurang baik ya teman-teman. Maka dari itu Michael di sini digantikan dengan pronoun he. Selanjutnya, the coach selected several key points. He wanted the team to memorize them. Yang artinya, the coach ini sang pelatih, selected ini memilih, several key points ini beberapa poin penting, dan the coach di sini digantikan oleh pronoun he lagi, sama seperti Michael. Kemudian several key points ini yang merupakan noun diganti oleh them. Yang apabila saya artikan secara menyeluruh, sang pelatih memilih beberapa poin penting. Dia atau the coach ini ingin timnya mengingat beberapa poin penting tersebut. Seperti itu. Nah, di sini saya juga menyediakan soal untuk pronoun, yaitu Julie made some cakes. They look tasty. Nah, di sini saya meminta tolong teman-teman untuk mengidentifikasi yang manakah dari kalimat ini yang berperan sebagai pronoun dan noun manakah yang diganti oleh pronoun tersebut. Dan jangan lupa untuk tulis di jawaban di kolom komentar. Part of speech berikutnya yaitu adjective. Adjective sering dikenal dengan kata sifat. Kalau secara definisi, adjektif merupakan kelas kata yang memodifikasi atau menggambarkan noun atau pronoun. Ingat, poin penting di sini yaitu memodifikasi atau menggambarkan noun atau pronoun dalam sebuah kalimat. Contoh kalimatnya yang pertama, the team has a dangerous player, yang artinya tim tersebut memiliki seorang pemain berbahaya. Nah, dangerous di sini yang memiliki arti kata berbahaya berperan sebagai adjektif atau kata sifat. Nah, kata sifat di sini memodifikasi noun. Nah, nounnya yang mana? Nounnya itu player tersebut. Player di sini apabila kita artikan itu memiliki arti pemain. Maka dari itu, noun di sini memiliki atribut berbahaya. Seperti itu ya. Maksudnya itu pemain ini digambarkan kalau dia itu berbahaya, seperti itu. Kemudian yang kedua, I have 10 candies in my pocket. Kalau diartikan, saya mempunyai 10 permen di saku saya. Nah, 10 di sini yang memiliki arti 10 berperan sebagai kata sifat yang memodifikasi candies. Candies ini artinya permen. Maka dari itu artinya akan berubah menjadi 10 permen, bukan permen saja, karena sudah dimodifikasi oleh 10 ini tersebut. Kemudian, I love that red dress. Kalau diartikan, saya menyukai baju merah tersebut. Nah, red di sini berperan sebagai kata sifat yang memodifikasi dress. Dress di sini artinya baju dan red di sini artinya merah. Maka dari itu dress memiliki atribut atau digambarkan memiliki warna merah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian saya juga punya soal tentang adjektif. I earn more money than he does. Di sini saya meminta tolong teman-teman untuk mengidentifikasi di kalimat ini manakah yang berperan sebagai adjektif atau kata sifat. Dan jangan lupa untuk tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Part of speech selanjutnya yaitu verb. Verb sering dikenal dengan kata kerja. Secara definisi,
Verb merupakan sebuah atau kombinasi kata. Ingat ya, sebuah atau kombinasi kata. Maksudnya itu bisa satu kata atau bisa lebih dari satu kata. Yang menunjukkan suatu tindakan. Yang menunjukkan suatu tindakan atau aktivitas atau keadaan suatu makhluk atau bentuk. Dan merupakan jantung dari sebuah kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, ini juga poin penting. Verb merupakan bagian dari kalimat yang menunjukkan aktivitas. Yang merupakan bagian dari kalimat yang menunjukkan aktivitas, ingat, yang dilakukan oleh subjek. Contohnya, yang pertama saya punya Jacob walks in the morning. Nah, di sini kan verb berperan sebagai, maksud saya walks berperan sebagai verb. Nah, di sini kan subjeknya kan Jacob. Artinya Jacob melakukan aktivitas. Nah, aktivitasnya apa? Ini. Nah, inilah yang disebut dengan verb. Berperan sebagai verb maksud saya. Kalau diartikan Jacob jalan-jalan di pagi hari. Kemudian pada contoh yang kedua, Mike is going to school. Nah, yang berperan sebagai verb atau kata kerja di sini yaitu is going di sini. Nah, is going di sini itu artinya akan ya teman-teman. Kalau teman-teman ketemu to be itu is, are, ketemu dengan going to itu artinya akan ya teman-teman, akan pergi. Kemudian di sini Mike sebagai subjek. Kalau diartikan Mike akan pergi ke sekolah, seperti itu. Kemudian pada contoh yang ketiga ada Albert doesn't like to walk. Nah, di sini kan 3 kata. Maksudnya yaitu di sini secara pengertian kombinasi kata. Nah, di sini pengaplikasiannya menggunakan 3 kata atau kombinasi 3 kata. Dan berperan sebagai verb atau kata kerja yang memiliki arti doesn't like. Doesn't itu artinya tidak, like itu menyukai atau suka. Artinya tidak menyukai sesuatu. Nah, Albert di sini berperan sebagai subjek yang melakukan aktivitas tidak menyukai ini. Kalau diartikan Albert tidak suka jalan-jalan, seperti itu. Kemudian pada contoh yang terakhir di bagian verb, Anna is a good girl. Nah, berbeda ya teman-teman, seperti di sini. Di sini kan verb semuanya. Nah, di sini itu bukan verb, bukan suatu tindakan atau suatu aktivitas, namun suatu keadaan. Di sini itu is itu sebagai to be dan sebagai kata pengganti verb ketika subjek tidak diikuti oleh suatu aktivitas. To be itu kan ada 3 macam, is, are. Nah, di sini Anna menggunakan to be-nya itu is. Nah, menunjukkan suatu keadaan suatu makhluk atau bentuk. Nah, ini makhluknya atau bentuknya kan Anna. Nah, Anna itu keadaannya seperti apa? Seperti apa? Anna is a good girl. Anna adalah gadis yang baik. Maksudnya Anna itu orangnya anak perempuan yang baik, seperti itu. Kemudian saya juga punya soal tentang verb di sini, yaitu they played football yesterday. Nah, di sini saya meminta tolong teman-teman untuk mengidentifikasi yang manakah dari kalimat ini yang berperan sebagai verb atau kata kerja. Dan jangan lupa untuk tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Part of speech selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adverb. Adverb adalah satu atau susunan kata yang memodifikasi verb, adjective, dan adverb lainnya. Adverb juga menjawab pertanyaan when atau kapan, where di mana, how bagaimana, or how much atau seberapa banyak atau bagaimana, seberapa banyak ya. Di sini saya memiliki satu contoh kalimat yaitu Robin is always happy. Kalau diartikan Robin selalu bahagia. Nah, yang saya warnai dan saya garis bawahi di sini merupakan berperan sebagai adverb yang memiliki arti selalu. Nah, adverb kan juga menjawab pertanyaan when, where, how much, dan how. Di sini apabila kita mengharapkan jawaban always, maka pertanyaan manakah yang cocok? Apabila kita mengharapkan jawaban always, yaitu when atau kapan. Apabila kita buat pertanyaan, maka pertanyaannya akan seperti ini. Kapan Robin bahagia? Jawabannya Robin selalu bahagia. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian di contoh kalimat yang kedua, I love her very much. Nah, di sini pertanyaan yang cocok yaitu how much. Apabila kita buat pertanyaan, seberapa besar kamu mencintainya, atau seberapa besar saya mencintainya. I love her very much. Saya sangat mencintai dia, seperti itu. I di sini saya, love di sini mencintai, her ini dia perempuan, very much ini sangat. Kemudian di contoh kalimat yang ketiga yaitu he is running fast, yang artinya dia sedang berlari kencang. Nah, di sini pertanyaan yang cocok itu how, bagaimana.
Kalau kita buat pertanyaan, maka pertanyaannya seperti ini: bagaimana dia berlari? Maka jawabannya dia sedang berlari kencang, seperti itu. Kemudian di contoh kalimat adverb yang terakhir yaitu Alex works hard. Di sini hard artinya keras dan berperan sebagai adverb. Di sini pula juga pertanyaan yang cocok yaitu how juga. Bagaimana Alex bekerja? Jawabannya Alex works hard atau Alex bekerja keras, seperti itu. Nah, di sini ada soal juga tentang adverb yaitu he wrote that willingly. Nah, di sini saya minta teman-teman untuk mengidentifikasi kata manakah di sini yang berperan sebagai adverb. Dan jangan lupa untuk tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Part of speech selanjutnya yang akan kita bahas yaitu preposition. Preposition merupakan suatu kata yang menunjukkan hubungan antara suatu noun dengan kata lainnya dalam sebuah kalimat. Preposition membantu kita mengerti urutan, koneksi waktu, dan posisi. Nah, pada contoh kalimat yang pertama, I'm going to Iceland. Nah, to di sini berperan sebagai preposisi. Kalau diartikan secara menyeluruh, I'm going to Iceland di sini artinya saya akan pergi ke Islandia. Nah, apabila kita hilangkan preposition di sini, maka tidak akan nyambung nih teman-teman. I'm going Iceland itu tidak ada kata tidak ada kata seperti itu dalam bahasa Inggris. Maka dari itu harus ada kata penghubung. Saya akan pergi ke Islandia. Jadi preposisi to di sini memiliki fungsi dan fungsinya akan saya jelaskan secara detail di video yang terpisah tentang preposition ya teman-teman. Saya akan jelaskan secara detail macam-macam serta fungsi di tiap-tiap preposisinya. Nah, di sini pula juga seperti itu teman-teman. Alex threw a stone into the pond. Jadinya menghubungkan antara susunan kata sebelumnya dan setelahnya, seperti itu. Nah, into di sini memiliki arti ke dalam. Ke dalam kalau diartikan Alex melempar sebuah batu ke dalam kolam. Nah, untuk menghubungkan susunan kata di sini dan di sini. Kemudian ada juga the present is inside the box. Di sini inside di sini memiliki arti di dalam. Ya teman-teman, kalau diartikan hadiah tersebut ada di dalam kotak. Nah, menghubungkan di sini dan di sini. Kemudian ada soal tentang preposition. They have gone out of the town. Dan saya minta teman-teman untuk mengidentifikasi manakah dari kalimat ini yang berperan sebagai preposition. Dan jangan lupa untuk tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Part of speech selanjutnya yaitu conjunction. Conjunction digunakan untuk menghubungkan clause, frasa, serta kata-kata untuk membangun suatu kalimat. Conjunction menjadi penghubung antara kata atau kelompok kata terhadap bagian lain dari kalimat, sehingga terciptalah hubungan antara keduanya. Nah, pada contoh kalimat yang pertama, Alex and Robin are playing together. Nah, di sini conjunction kan menjadi penghubung antara kata atau kelompok kata ya teman. Di sini kan kata Alex dan Robin disambungkan dengan and, dan and di sini memiliki arti dan. Maka dari itu dua subjek ini memiliki keterkaitan, hubungan. Apakah hubungannya? Yaitu hubungannya mereka sedang bermain bersama-sama. Artinya kan Alex and Robin are playing together. Nah, di sini kan artinya Alex dan Robin sedang bermain bersama-sama. Nah, menghubungkan antara kegiatan Alex dan kegiatan dari Robin. Kemudian di sini contoh yang kedua, I play cricket and Robin plays football. Saya bermain kriket dan Robin bermain football, maksudnya sepak bola. Nah, menghubungkan dua klausa di sini, dua clause di sini. Saya bermain kriket dan di waktu lain Robin bermain sepak bola, seperti itu. And di sini artinya dan. Kemudian ada juga Alex plays well, but Robin plays better than him. But di sini berperan sebagai conjunction, memiliki arti tetapi. Kalau diartikan Alex bermain bagus, namun atau tetapi Robin bermain lebih baik daripada Alex. Him di sini merupakan pronoun dan menggantikan kata Alex. Maka dari itu bisa disimpulkan Alex bermain bagus, tapi itu Robin itu lebih baik. Nah, akan ada hubungannya teman-teman. Meskipun Alex bermain bagus, tapi Robin bermain lebih bagus, seperti itu. Kemudian saya juga punya soal tentang conjunction yang kalimatnya when he was sick, I went to see him.
Nah, saya meminta tolong teman-teman di soal ini untuk mengidentifikasi yang manakah kata yang berperan sebagai conjunction. Dan jangan lupa untuk tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Part of speech selanjutnya yang akan saya bahas yaitu determiners. Determiners merupakan suatu kata yang diletakkan sebelum noun dan digunakan untuk menunjukkan benda tertentu. Nah, poin pentingnya yaitu digunakan untuk menunjukkan benda tertentu dan diletakkan sebelum noun. Contoh kalimatnya, the bunny went home. Apabila saya artikan, kelinci tersebut pulang ke rumah. Nah, apabila the di sini kan berperan sebagai determiners dan menunjukkan benda tertentu. Maksudnya gimana? Coba saya hilangkan the. Bunny went home. Kelinci pulang ke rumah. Nah, yang dimaksud kelinci yang mana yang pulang ke rumah? Nah, untuk memberikan atau menunjukkan benda tertentu atau lebih spesifik noun manakah yang ditunjuk, yaitu dipasang the di sini. The bunny went home. Kelinci tersebut pulang ke rumah. Entah itu kelincimu, entah itu kelincinya tetanggamu, atau kelincinya selingkuhanmu, entah apapun itu ya, entah kelinci yang mana itu, teman-teman. Nah, seperti itu fungsi dari determiners the itu seperti itu. Kemudian ada kalimat a cat is a good pet. Di sini berbeda dengan the. Kalau di sini digunakan secara general. Nah, kalau diartikan kucing adalah peliharaan yang bagus. Apabila kita maksudnya ini kucing secara general. Nah, ketika kita ingin menunjukkan benda tertentu secara general, kita menggunakan a, ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian, do you want this piece of chicken? Artinya, apakah kamu ingin sepotong ayam ini? Nah, ini maksudnya kan piece of chicken atau sepotong ayamnya itu kan ada, entah di depannya atau entah di sampingnya atau di belakangnya. Apabila kita hilangkan this ini, maka artinya akan berubah. Apakah kamu ingin sepotong ayam? Nah, sepotong ayam yang mana yang dimaksud? Apakah sepotong ayam itu belum dimasak atau kita harus membelinya? Kecuali kita pakai this. Nah, kalau pakai this itu piece of chickennya ada, entah di sekitarnya atau entah di depannya. Dia sedang menunjukkan kalau ini loh sepotong ayamnya yang dimaksud, seperti itu teman-teman. Kemudian soal yang ke-8 tentang determiners. Metal cans are recyclable. Nah, saya minta tolong teman-teman untuk mengidentifikasi dari kalimat ini manakah yang berperan sebagai determiners. Dan jangan lupa untuk tulis jawaban teman-teman semuanya di kolom komentar. Part of speech yang terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang interjection. Interjection merupakan sejenis seruan yang dikomunikasikan secara verbal, digunakan untuk mengekspresikan emosi sang pembicara. Poin pentingnya di sini yaitu sejenis seruan yang dikomunikasikan secara verbal. Contohnya seperti ini. Wow, that's an amazing scene. Yo Alex, get in the car. Yuhu, is there anyone? Nah, wow, yo, yuhu di sini berperan sebagai interjection. Mungkin sudah jelas ya teman-teman, saya tidak perlu menjelaskan terlebih lanjut tentang apa interjection dan contoh-contohnya karena jelas sekali ya di sini seperti seruan-seruan yang dikomunikasikan secara verbal di sini. Dan kemudian ada soal yang terakhir tentang interjection. Hey, will you give me that ball? Dan di sini saya meminta tolong teman untuk mengidentifikasi dari kalimat ini manakah yang termasuk ke dalam interjection. Saya kira ini sudah cukup mudah ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk tulis jawaban teman-teman semuanya di kolom komentar. Demikianlah pembahasan kali ini mengenai part of speech di kelas bahasa Inggris. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang memulai belajar bahasa Inggris, khususnya teman-teman yang belajar secara spesifik tentang grammar. Cukup sekian dari video dari saya. Apabila ada pertanyaan atau seputar keluhan-keluhan yang belum jelas tentang apa yang sudah saya jelaskan tadi, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa ya tadi teman-teman, jawaban-jawaban dari soal yang sudah saya sediakan untuk ditulis di kolom komentar. Saya akhiri video kali ini. Apabila ada tutur kata yang salah dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.